Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasunov Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 100. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Loki mulai menunjukkan trik liciknya dengan menciptakan bayangan dari dewa-dewa kuat seperti Thor, Herakles, dan Odin. Sementara itu, si Mohaya tetap stay cool mengunci targetnya dengan sniper kokangnya. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Clown Ring. Panel pertama sendiri dibuka dengan Heimdall yang terkejut melihat Loki mengeluarkan 3 dewa sekaligus. Heimdall mengkhawatirkan peraturannya, namun ia pun tetap melanjutkan pertarungan. Dan ya, ronde 11 ini pun resmi dimulai. Para dewa dan manusia dibuat terkejut melihat teknik milik Loki. Namun yang lebih gilanya lagi, ternyata 3 cloning dewa yang diciptakan oleh Loki ini memiliki kemampuan dari dewa asli mereka. Karena terlihat Thor menghancurkan banyak pepohonan dengan palunya, begitu pula dengan Herakles yang juga membabi buta menerjang semua pohon yang ada di hadapannya untuk mencapai si Mohaya. Tentunya jika cloning tersebut hanyalah wadah kosong, tidak mungkin mereka memiliki kekuatan yang sebesar itu. Di sini melihat Herakles, sang dewa perang Ares dibuat ngencerit karena sobat karibnya itu hidup kembali. Sementara di sisi lain, Jack the Ripper terlihat sangat murka dan berkata kalau dirinya tidak akan pernah memaafkan Loki karena menodai kematian indah dari Herakles. Di sisi lain, kembali pada arena, tiba-tiba saja Heimdall, Loki, dan semua orang yang menonton pertarungan kehilangan jejak dari sang kematian putih. Simo tiba-tiba saja menghilang dari posisi terakhirnya. Melihat hal itu, Loki pun cukup kebingungan dan sedikit mengakui kelincahan si Mohaya. Lalu di sini, menjawab tantangan dari Simo, Loki pun memakai artefak sucinya yang berupa cincin dan menyebarkan kabut hitam dengan area yang luas. Yang tentunya seperti yang bisa kalian tebak, dari balik kabut tersebut muncul kloningan-kloningan dari Odin, Thor, serta Herakles yang tak terhitung jumlahnya. Dan ya, tanpa basa-basi, Loki pun langsung memerintahkan semua kloningannya itu untuk menyerbu seluruh hutan arena. Melihat hal itu, Sasaki Kojiro berkomentar kalau ini hanya tinggal masalah waktu saja hingga Simo berhasil ditemukan. Sementara di sisi lain, Loki kembali memprovokasi si Mohaya. Bahkan tidak hanya itu, sangat pede dengan kemenangannya, Loki pun berkata kalau ia akan menghadiahi Simo dengan memberitahu kemampuan ilahinya yang bernama Clown Ring, yaitu sebuah kemampuan untuk mereplikasi segalanya. Dengan menggunakan kemampuan ujung jarinya yaitu penyegel, Loki bisa memindai hal apapun yang ia sentuh dan mengingatnya. Lalu dengan menggunakan kemampuan telapak tangannya yang bernama Seed of Trickery, Loki bisa menciptakan kembali apapun yang telah ia sentuh tadi. Tapi di atas semua itu, sebenarnya Loki hanya bisa membuat 5 cloning saja. Akan tetapi, dengan menggunakan artefak sucinya yaitu cincin pengganda, Loki bisa menggandakan cloning yang ia buat hingga jumlah yang tak terbatas. Lalu di sini, Loki pun kemudian lanjut yapping kalau sebenarnya inilah maksud mengapa dirinya memilih hutan Finlandia sebagai medan pertempuran. Mungkin di atas kertas hal ini menguntungkan si Mohaya, akan tetapi hal ini juga menguntungkan Loki karena dirinya bisa menyerang Simo dengan jumlah yang banyak. Lalu yang menarik, di sini Loki pun dengan sengaja membocorkan kelemahan dari kemampuan cloningnya, yaitu semakin banyak cloning yang ia gandakan, maka semakin tersebar pula kekuatan dari setiap cloning tersebut. Dengan kata lain, cloning-cloning ini akan semakin melemah sebanding dengan banyaknya jumlah cloning. Mendengar hal itu, Ares pun mempertanyakan mengapa Loki dengan bodohnya memberitahu kelemahannya begitu saja. Sementara Hermes dan Zeus hanya tertawa mendengar pernyataan Ares tersebut. Karena mereka berdua percaya kalau Loki bukan tipe orang yang melakukan suatu tindakan bodoh tanpa sebuah alasan. Dan benar saja,
Loki memang mencampurkan kebohongan dan kenyataan pada perkataannya itu. Fakta bahwa semakin banyak cloning maka semakin tersebar pula kekuatannya itu memang benar. Akan tetapi sebenarnya kekuatan tersebut bukan tersebar, melainkan bisa disebar. Loki sebenarnya bisa mengatur kekuatan dari setiap cloningnya itu, yang mana di sini Loki membuat hampir semua cloningnya lemah, namun memusatkan kekuatannya pada satu cloning dari Thor. Jadi strateginya, jika Simo berhasil menyerang cloning yang lemah pada serangan pertamanya, Simo akan merasa puas dan tenang, dan berpikir kalau cloningnya tidak sekuat itu. Sementara sebaliknya, jika secara kebetulan Simo menembak cloning yang kuat, hal itu akan membuat Simo merasa parno karena cloning milik Loki ini sangat kuat. Dan tentunya hal tersebut akan memberikan tekanan dan rasa tidak nyaman pada Simo Haya. Dan ya, itulah rencana besar dari sang dewa tipu daya, Loki. Alasan mengapa ia memilih arena hutan Finlandia hingga mengapa dirinya dengan sengaja mengatakan tentang kemampuannya, semuanya dilakukan untuk mengecoh Simo Haya. Dan di atas semua itu, tindakan Loki ini juga ditujukan untuk membuat Brunhild menyesal. Dan ya, tak lama kemudian Loki pun membuat semua pasukan cloning yang ia ciptakan itu untuk mencari Simo. Yang mana di saat yang sama juga, dari kejauhan sebuah tembakan tunggal yang mengguncang udara diluncurkan. Pada momen ini, peluru Simo Haya terbelah menjadi proyektil-proyektil kecil yang sangat banyak. Serangan tersebut menyebar ke area yang sangat luas dan sukses menghabisi hampir semua cloning milik Loki. Bahkan menurut Loki, cloning Thor yang sudah ditingkatkan kekuatannya saja ikut terbunuh. Yap, sebuah momen gila dari Simo Haya, di mana dirinya sukses membalikan situasi dari yang awalnya terpojok menjadi sebuah pembantaian massal hanya dalam satu serangan saja. Di sini Loki pun kemudian menyadari niat Brunhild kalau Simo Haya benar-benar merupakan seorang prajurit yang bisa mengalahkannya. Dan ya, panel pun berpindah menyorot pada Simo yang baru saja melancarkan serangannya. Di sini serangan tersebut diberi nama Ilmatar, sebuah teknik serangan anti dewa. Namun sayangnya tepat pada panel berikutnya juga Simo pun batuk darah. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan chapter 101. Chapter ini berjudul Harga dan Penebusan. Panel pertama sendiri dibuka dengan memperlihatkan para penonton dari kubu dewa dan kubu manusia yang dibuat terdiam setelah melihat serangan pembantai massal dari Simo barusan. Sementara di sisi lain, Loki pun cukup dibuat ketar-ketir. Di sini dengan memperhitungkan arah tembak Simo sebelumnya, Loki pun sudah memperkirakan di mana keberadaan Simo Haya. Namun sayangnya, Simo sudah kembali menghilang dari tempatnya. Bahkan menurut Heimdall, meskipun sudah banyak sekali kamera yang terpasang di sekitar arena, dirinya masih tidak bisa mengikuti kemana Simo pergi. Jadi sehebat itulah teknik persembunyian Simo Haya sebagai sang sniper terkuat dalam sejarah. Berikutnya adegan pun berpindah pada Jack the Ripper. Pertama di sini Jack lega karena Herakles yang ada di sana merupakan Herakles palsu. Tapi terlepas dari itu, Jack juga menjelaskan kalau pada dasarnya sebuah tembakan peluru itu adalah satu titik. Serangan difokuskan pada satu titik dengan daya tembus yang tinggi. Sementara di sisi lain, ada juga yang namanya peluru Gotri. Peluru Gotri merupakan peluru yang terdiri dari proyektil-proyektil kecil dan memiliki daya hancur area. Namun kekurangannya, peluru Gotri memiliki jarak yang pendek dan kekuatan tembus yang lemah. Tapi dari serangan Simo yang sebelumnya, Jack tidak melihat semua kelemahan itu. Ibaratnya tembakan Ilmatar milik Simo ini sama seperti shotgun yang memiliki jangkauan sangat luas namun dengan kekuatan tembak yang setara dengan sniper. Bayangkan akan seberapa mematikannya serangan tersebut. Lalu pindah ke sisi para dewa. Di sini Ares seperti biasa hanya membadut dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin sebuah senjata manusia dapat melukai seorang dewa meskipun itu hanya salinannya? Dan yang menariknya, di sini Zeus juga menduga kalau sepertinya Brunhild menggunakan trik lain terhadap Simo Haya.
Berikutnya adegan pun pindah pada Brunhild. Di sini Brunhild didatangi oleh Buddha, di mana Buddha berkata kalau ia menonton pertarungan tadi. Dan menurutnya Simo ini merupakan orang yang benar-benar mengerikan. Namun Buddha juga merasa ada yang aneh. Buddha menjelaskan kalau teknik Volund yang ia ajarkan pada Brunhild adalah sebuah teknik di mana Valkyrie dan manusia menggabungkan takdir mereka, dan melalui hal tersebut sang Valkyrie bisa menjadi senjata bagi si manusia. Serangan manusia hanya bisa efektif dan melukai dewa dengan menggunakan senjata yang tercipta dari Volund atau dengan menggunakan tubuh mereka sendiri, karena si manusia sudah bersatu dengan Valkyrie. Yang artinya serangan peluru Simohaya seharusnya tidak bisa melukai dewa, karena peluru merupakan objek luar. Jadi yang bisa melukai seorang dewa seharusnya adalah sniper milik Simo atau tubuh Simohaya sendiri. Maka dari itu, di sini Buddha pun merasa aneh. Sebenarnya peluru apa yang diberikan oleh Brunhild pada Simo hingga bisa menghasilkan serangan yang gila seperti tadi? Lalu Brunhild pun menjawab kalau itu adalah harga yang harus dibayar. Menurut Brunhild, di antara semua manusia dan bahkan dewa sekalipun, hanya Simo yang bisa menembakkan peluru tersebut. Karena di sini kita pun diperlihatkan kalau peluru super tersebut tercipta dari organ dalam Simohaya, yaitu ginjalnya, melalui kekuatan Ragris yang bernama kontrak malaikat maut aka Isan Mare. Mendengar hal itu, Buddha pun sangat terkejut karena bisa-bisanya ada orang yang bertarung dengan cara seperti itu. Dengan hal ini tentunya jadi masuk akal kenapa peluru Simo tadi bisa melukai dewa. Karena peluru tersebut terbuat dari bagian tubuhnya. Lalu berikutnya, Brunhild pun menjelaskan kalau Simo merupakan seorang pahlawan perang yang sudah membunuh banyak sekali musuh. Tapi meskipun dirinya melakukan hal itu untuk melindungi tanah kelahirannya, tetap saja menembak seseorang adalah beban yang tak tertahankan baginya. Sebagai tentara mungkin memang sudah kewajiban Simo untuk melindungi tanah airnya. Tapi sebagai manusia, merenggut nyawa manusia lainnya disebut apakah hal tersebut? Jadi berdasarkan perasaan Simo itulah kekuatan kontrak malaikat maut ini bisa tercipta. Rasa sakit yang tak tertahankan ketika tubuh dan jiwanya hancur merupakan sebuah bentuk penebusan atas kekejian yang ia lakukan. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan Simo yang kembali melakukan kontrak kematian dengan menukar hatinya menjadi sebuah peluru. Oke, sedikit pembahasan dari Mimin. Pertama, seperti yang kalian lihat pada panel terakhir tadi, Simo menukar hatinya menjadi sebuah peluru. Hati sendiri memiliki fungsi penting dalam tubuh. Namun dengan hilangnya hati, hal tersebut masih aman untuk Simohaya tidak akan mati dengan cepat. Jadi meskipun tanpa hati, Simo masih bisa bertahan. Lalu kedua, jelas pada chapter ini sudah diperlihatkan meskipun kemampuannya sangat-sangat gila, tapi hal tersebut sebanding dengan efek samping yang Simo terima. Dan tentunya hal ini juga bisa dibilang merupakan kelemahannya. Meskipun kuat, Simo memiliki serangan yang terbatas. Sementara di sisi lain, kita masih belum mengetahui trik-trik apa lagi yang dimiliki oleh Loki. Belum lagi mengingat kemampuan Loki yang bisa meniru dan menciptakan. Kemampuan tersebut akan cukup menjadi tantangan yang sulit bagi Simo karena dirinya bisa saja tertipu oleh Loki. Jadi Simo harus benar-benar menemukan celah yang tepat untuk melakukan serangan. Lalu yang menarik, kita juga tidak tahu apakah kemampuan dari peluru Simo ini hanyalah serangan area saja atau ada kemampuan spesial lain. Misalnya saja, mungkin ada peluru yang dapat mengikuti targetnya. Ya, untuk hal ini hanya bisa kita tunggu saja pada chapter yang akan datang. Lalu masih terkait dengan Volund milik Simo, mungkin di sini ada dari kalian yang berpikir, berarti lebih bagus Volundnya Jack the Ripper dong. Bisa bikin apapun yang ia sentuh jadi senjata pembunuh dewa. Menurut Mimin, jawabannya adalah tidak. Karena Volund milik Jack itu hanyalah merubah sesuatu yang ia sentuh menjadi senjata pembunuh dewa. Jadi jika Jack menyentuh sebuah peluru, maka peluru tersebut bisa melukai dewa. Tapi Volund milik Simo ini berbeda. Karena dengan menukar organ dalamnya menjadi sebuah peluru,
Tembakan dari peluru tersebut juga memiliki kekuatan spesial yang dahsyat. Contohnya saja seperti tadi. Jadi seperti kata Brunhild, meskipun harganya mahal, tapi hal itu sebanding dengan apa yang didapat. Ya, terakhir sih kita sudah melihat apa kelemahan si Mohaya. Tapi sampai saat ini kita masih belum melihat apa kelemahan Loki, khususnya terkait kemampuan cloningnya. Apakah ada batasan untuk pemakaian teknik cloning tersebut atau tidak? Apalagi Mimin cukup yakin kalau kemampuan Loki ini bukan hanya cloning saja. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.